bagian kita adalah melakukan 4M. Itu bagian kita. Kalau kita udah lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa bagiannya? Dia memberikan kepada kita kekuatan untuk beroleh berkat. Jadi bukan uang dia kasih ya. Kalau mendadak satu hari nanti dari atas kamu dia terbang banyak uang, itu pasti uang palsu. Karena uang harus dicetak oleh Bank Negara Indonesia. Tapi Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk mendapatkan berkat. Ada 7 kekuatan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kekuatan yang pertama. Apa kekuatan yang pertama? Kekuatan untuk mengelola. Kalau nggak pandai kita mengelola, itu bisa mengakibatkan banyak hal problem di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memberi kita kemampuan supaya sanggup kita mengelola. Nah, hari ini kita belajar kekuatan yang kedua. Sebenarnya tahun lalu saya udah pernah menyinggung ini. Tetapi karena ini firman Tuhan adalah berurutan yang diwajibkan untuk disampaikan di jemaat ini kita ulang kembali. Kekuatan yang kedua yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk memberi. Ada ayat dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Siapa di sini yang tidak tahu hukum ini? Semua orang karo tahu hukum ini. Adi siti ienahkan ugapai siti menperanin. Kalau sedikit yang ditabur, pasti sedikit yang dituai. Kalau banyak yang ditabur, banyak yang dituai. Siapa yang menentukan tentang hukum tabur dan tuai ini? Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan satu hukum yang berlaku di sekitar kita, yaitu hukum tabur tuai? Supaya di sana kita bisa belajar sesuatu. Kalau kita berhadapan dengan tanah, kita menabur sedikit, hasilnya akan sedikit. Kalau kita menabur banyak, hasilnya akan banyak. Begitu juga dengan Tuhan, dengan pekerjaan Tuhan, dengan hal rohani. Kalau kita menabur sedikit, kita akan diberkati sedikit. Tetapi kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Itu prinsip yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi memberi adalah kekuatan. Mana lebih kuat, orang memberi atau menerima? Orang memberi. Memberi adalah kekuatan. Semua bilang memberi adalah kekuatan. Berarti kalau ada di sini orang celit, tahu kamu celit? Pelit, kikir, kayak cakap karo, mediker. Itu adalah orang yang lemah. Coba tanya kiri kanan, kamu lemah tah menggegeh, teman bilang coba. Apa katanya? Memberi adalah kekuatan. Kekuatan kedua yang Tuhan berikan pada kita adalah kekuatan untuk memberi. Kalau dunia berkata, untuk meraih berkat, berhematlah. Untuk meraih berkat, ambillah. Tapi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tidak begitu. Firman Tuhan justru berkata, berilah. Ada ayat dalam Amsal pasal 11. Amsal 11 ayat 24. 11 ayat 24.
kita sama-sama baca ini, suaranya agak keras sedikit supaya jadi rema. Tahu kan jadi rema? Jadi bagian diri kita. Firman Tuhan itu di Alkitab dipakai dua perkataan. Satu logos, satu lagi rema. Apa bedanya logos sama rema? Kalau logos itu firman Allah yang tertulis. Ini semua logos. Tapi waktu kita baca, kena kali sama aku ya, kena kali sama aku. Itu rema. Jadi ayo kita baca dengan suara yang keras supaya firman Tuhan ini bukan cuma jadi logos bagi kita, tapi jadi rema. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Hemat luar biasa. Dunia bilang hemat itu bagus, ya kan? Ada, aku gimana ya? Yang paling hemat kurasa siapa ya? Ada satu anak apa tahu yang aku tahulah ya. Jelarina Nina. Anak Kuta Kepar dalam Sinabun, negeri seberang. Kuta Kepar itu kan bahasa Indonesianya negeri seberang. Oke, di sana. Kalau kamu naik dari sini ke Susu, naik Pernampen, turun. Wah, di sana ada jemaat kita. Dulu setiap hari Minggu ke sana, lumayan ya. Jalan kaki, pasah motor. Ada di situ satu orang yang sangat hemat. Setiap dia mau ke ladang, dia cuma masak nasi putih di rumah. Jadi timpus 16 perakaan. Sampai dia di ladang, duduk dia di bawah pohon yang banyak situ tumbuh bungke. Tahu kan bungke? Tahu ya? Jadi sambil makan nasi, petiknya bungke. Makan nasi, petiknya bungke. Makan nasi, petiknya bungke. Apakah itu sesuatu teladan? Dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan pekerjaan Tuhan, kita justru diajar oleh firman Tuhan ini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mana kamu lebih suka, menghemat atau menyebar harta? Hah? Betul. Betulnya itu. Kalau begitu nanti pulang kan, uang itu sebar-sebar aja semua, ya. Jangan. Kenapa? Karena nanti kita akan belajar bahwa salah satu kekuatan yang lain adalah kekuatan hikmat. Di mana Tuhan memberi kepada kita hikmat pengetahuan. Untuk bisa bagaimana caranya kita memberi dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku berapa hari ini sakit dadaku. Dan aku bilang sama istriku, aku ini berapa hari ini kok sakit kali dadaku. Jadi rasa-rasanya tiap-tiap hari mau mati. Tapi sampai hari ini belum mati-mati. Tapi maksudku begini, saudara-saudara. Bagaimanapun kita kan akan mati. Ada di sini yang kira-kira nggak akan mati-mati? Coba angkat tangan, coba. Nggak ada ya. Semuanya kita akan mati. Kita nggak tahu kapan waktunya. Waktunya terserah kepada Tuhan, ya kan? Tapi semuanya kita akan mati. Dan lalu sesudah mati kita akan masuk di dalam kekekalan. Biasanya kalau di luar kekekalan itu dua macam, surga atau neraka, ya kan? Tapi yang di sini nih pasti di sini, yang di sini nggak ada yang masuk ke neraka, semua pasti masuk surga, pasti. Tapi nanti waktu kita meninggalkan dunia ini, kita masuk di dalam kekekalan.
Apa yang saudara akan dapatkan di sana? Kai luah du pagi babadu ngadak mantuhan dai. Dai kali bubu saja bersyukurkan luah tak. Bagi-bagina. Bapak Yuni, Mama Yuni saja reh ke rumahku bawa anak belut kumis. Warukurnya iya. Atau ke rumah pendeta. Kai siban luah tak. Kan begitu ya kan? Sekarang kamu nanti menghadap kepada Tuhan. Apa yang mau kamu bawa? Kai luah hendu. Jangan bawa bolu kumis nanti menghadap pada Tuhan. Tuhan gak suka roti bolu. Maksud saya, selama kita hidup, aku mau tanya. Waktu Bapak Yuni, Mama Yuni datang ke rumah saya, apakah sesudah sampai di rumah saya dia baru berpikir kai si baba man pendeta? Hah? Tidak, bukan? Jadi dia berpikir sejak sebelum berangkat. Waktu dia masih di rumahnya, waktu dia di Kapan Jahe, dia sudah berpikir apa yang kita bawa. Sekarang nanti kita ketemu dengan Yesus. Apakah sesudah bertemu dengan Yesus nanti baru kita berpikir apa yang bisa kubawa? Begitu kira-kira? Tidak, seharusnya sekarang. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, sekarang kita berpikir, kalau aku nanti ketemu dengan Tuhan, apa yang kubawa? Dan ketemu Tuhan itu nggak tahu kita kapan waktunya. Berapa hari yang lalu hari Kamis ya, saya ke Belimbingan menguburkan seorang ibu pendeta, udah tua sih umurnya 90 tahun, tapi anaknya sekarang menggantikan dia jadi gembala. Anaknya ini kawan saya. Beberapa tahun yang lalu istrinya meninggal, istri pendeta yang sekarang yang kawan saya itu. Jadi aku juga diundang menguburkan istrinya itu. Lalu dia kan duda ya, jadi ya masih mau menikah lah gitu. Tanya sana cocok, tanya sana nggak cocok. Ya ditawar-tawarin sama orang juga ngerasa nggak cocok. Akhirnya dia ketemu dengan satu orang yang dia rasa cocok, yaitu seorang dokter di Medan. Jadi ini pendeta ini pun selain pendeta dia punya rumah sakit, dia punya akper. Wah, jadi dia memang dari segi manusia juga dia orang yang berhasil gitu. Jadi dia merasa cocok dokter itu. Lalu udah mulai ngomong-ngomong, udah mulai direncanakan, udah sering dia ke Medan ketemu. Tapi waktu aku ke Balimbingan menguburkan ibunya, saya baru tahu bahwa calon istrinya itu waktu jalan-jalan ke Palembang, di sana dokter itu ditabrak oleh mobil dan mati. Tidak ada siapapun yang tahu. Karena tidak ada siapapun yang tahu, kita harus siap sedia setiap waktu. Amin. Coba tanya kiri kanan, menggolah kamu sikap-sikap, bilang. Yang sebelahnya bilang, kujakin kata boy. Lalu jawab lagi, kata pendeta. Jadi sekarang inilah waktu kita bersiap-siap. Dengar ibu bapak. Semua yang kita terima dalam dunia ini, saya ulang, semua yang kita terima dalam dunia ini, itu tidak ada maknanya bagi hidup yang kekal. Kayak kamerincu, pengen punya rumah,
Pengen? Tidak ada maknanya bagi hidup yang kekal. Pengen kamu anak-anak jadi sarjana? Pengen? Tidak ada maknanya bagi hidup yang kekal. Pengen kamu mobil yang bagus? Tidak ada maknanya bagi hidup yang kekal. Bukan maksud saya, kalau gitu nggak usah cari. Kita perlu rumah, kita perlu baju, kita perlu mobil, kita perlu anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Semuanya perlu, tapi dengar, semua yang saudara terima dalam hidup ini tidak ada maknanya bagi hidup yang kekal. Apapun yang kamu terima selama kamu hidup dalam dunia ini, tidak ada nanti kamu temukan apapun artinya dalam hidup yang kekal. Tetapi semua yang kamu berikan mempunyai makna untuk hidup yang kekal. Semua yang yang kamu persembahkan bagi Tuhan, bagi rumah Tuhan, bagi janda-janda, yatim piatu, orang-orang susah, bagi hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, setiap rupiah yang kamu berikan itu mempunyai makna dalam hidup yang kekal. Ini uang. Uang netral. Ini bisa jadi kawan, bisa jadi musuh. Bisa memuliakan Tuhan, bisa mempermalukan nama Tuhan. Ini netral. Bagaimana kalau aku ajak kamu nanti siap kebaktian kita ke BPK? Kita makan. Mungkin kita puas, kita kenyang, tapi nggak ada nilainya untuk hidup yang kekal. Kalau kamu bangun pagi-pagi, gitu kan, ada bangku 50.000, kedai kopi, teh susu 2. Dibikin, jatuh mandu, kata, aku pikir aku nggak. Telur setengah matang 2. Roti kek 2. Udang garam GP. Lalu selesai. Ketemu nih. Puas nih. Oke, boleh, silakan pulanglah dengan puas. Tapi itu semua tidak ada maknanya untuk hidup yang kekal. Uang ini akan berlalu begitu saja tanpa punya makna yang kekal. Tetapi kalau saudara punya uang, lalu saudara gunakan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, itu dicatat di hadapan Tuhan. Dan waktu satu hari nanti kita meninggalkan dunia ini, kita sampai di surga, Tuhan bilang, ini dia dulu uang yang kamu sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan. Nih, berapa dulu kamu kasih? 50.000. Di sini bunganya 10.000% sebulan. Kenapa kamu ketawa? Itu Alkitabiah. Semua yang kita berikan itu dicatat di surga. Bahkan firman Allah katakan 1 gelas air putih. Berapalah? Bukan aqua lagi. Enggak ditulis kalau kau kasih aqua, enggak. Karena dulu belum ada aqua. 1 gelas air putih. Itu tidak hilang upahmu di hadapan Tuhan. Jadi itu sebabnya firman Allah ngajar kita, ayo kita memberi. Karena kalau kita memberi, kita kan menerima kembali. Luar biasa. Aku merasa memberi itu luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita memberi untuk Tuhan, ada 2 makna. Dia dalam hidup ini pun kita diberkati oleh Tuhan, di surga pun dicatat. Kalau ibarat asuransi, duit asuransi dia. Sini pun berguna, sana pun berguna. Dan di sini
bergunanya bukan 1 hari. Kalau nggak teh susu yang 2 gelas sama roti cake sama apalagi tadi telur setengah masak tadi, cuma berapa jam lah berguna ya kan? Karena boneka ringgu kan meleleh. Udah lupa kita tadi kan, lupa kita berapa enaknya tadi pagi. Hanya setengah hari udah lupa kita. Tapi yang kita berikan bagi Tuhan itu mempunyai makna sepanjang umur hidup kita. Dan juga dia mempunyai nilai yang kekal di surga. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Bilang kiri kanan, si pelajarilah meraih teman, bilang. Kalau diam aja dia quit, begitu Oke, nah sekarang kita belajar lebih dalam lagi. Kalau kita memberi, itu memberinya itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Jadi karena ini adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan, dia memberkati kita juga supaya kita bisa memberi. Cara kita memberi itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam firman Tuhan. Nah, saya ingin mulai dengan Maleakhi pasal yang ketiga. Baru mulai ya, udah mau habis. Maleakhi pasal yang ketiga, ini tentang hal memberi. Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Wah. Sebenarnya jawabnya tidak ya. Tapi namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku, kalau kita bayar perpuluhan dan persembahan khusus, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi prinsip yang diajar oleh firman Tuhan, kalau kita memberi, haruslah memberi secara penuh. Apa artinya memberi secara penuh? Memberikan persepuluhan dan persembahan khusus. Inilah yang disebut dengan pemberian yang penuh. Kalau hanya membayar perpuluhan tanpa persembahan, tidak penuh. Kalau hanya memberi persembahan tanpa persepuluhan, juga tidak penuh. Kenapa? Karena persepuluhan itu adalah pagar. Dikatakan tadi apa? Aku akan menjauhkan belalang pelahap. Artinya aku akan melindungi. Apa arti melindungi? Ada pagar. Kalau kita mau menanam sesuatu, kita tanam dulu atau kita pagar dulu? Hah? Sebaiknya mana? Pagar dulu atau tanam dulu? Lebih baik dipagar dulu. Pagar itu adalah persepuluhan. Kalau kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan, maka hidup kita, ekonomi kita, anak kita dipagar oleh Tuhan. Artinya dilindungi oleh Tuhan. Tetapi kalau ladang dipagar saja, ya nggak cukup. Kay gunana juma ibide ngenca malaulit ulih naman baban kuruma. Jadi sesudah dipagar haruslah ditanam. Ditanam itulah persembahan. Dan ini ibu bapak, ini hukumnya wajib. Memberi persepuluhan itu bisa
Memberi per sebulan tidak bisa ya, kalau mau kasih, kalau enggak apa-apa itu. Enggak. Kalau ingin diberkati itu hukumnya wajib. Tapi ingat gini. Ini tidak ada hubungannya dengan hidup kekal. Jadi kalau kamu bayar perpuluhan atau tidak, kalau kamu ngasih persembahan atau tidak, itu tidak menentukan kamu masuk surga atau tidak. Karena kita masuk surga karena iman. Haporseon, betul kamu udah haporseon. Kini tekan, itu yang membuat kita masuk di surga. Tapi kan kita belum masuk surga. Ada sini yang udah masuk surga. Coba angkat tangan coba. Nggak ada. Kita belum masuk surga. Kalau aku dekat-dekat lah, ya kan. Tapi sejak aku divonis oleh dokter bermasalah berat, sampai hari ini udah berapa puluh orang yang kukuburkan. Jadi itu bukan urusan kita kan, itu urusan Tuhan. Itu adalah urusan Tuhan. Jadi untuk masuk surga, kita mati, sampai di pintu surga nggak ditanya, gua galai ini perpuluhan itu talang, nggak ditanya. Yang nanti waktu kita sampai di surga, pintu surga akan terbuka kalau kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi persoalannya kita belum mati. Karena kita belum mati, kita masih menjalani hidup ini. Kalau menjalani hidup ini, itu perpuluhan dan persembahan itu menentukan apakah kita diberkati atau tidak. Karena dikatakan tadi di dalam Maliaki pasal 3 tadi, mereka dikatakan apa? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Artinya kalau nggak bayar, maka belalang itu nggak dihardik. Berarti apapun yang kita dapatkan dimakan oleh belalang pelahap. Jadi ini hukumnya wajib kalau saudara ingin diberkati dalam hidup ini. Tapi kalau ada yang antara saudara di sini prinsipnya begini, aku lo persoalannya tapi kalau belum ada laudale, gelaku surga dan no. Kalau itu nggak masalah, nggak usah bayar perpuluhan, nggak usah kasih persembahan, ganggen saja dunia ini. Pokoknya mati masuk surga. Mau kami ya, mau ya, setuju? Nggak mau. Kita mau apa? Kita mau di dunia ini diberkati, di surga juga diberkati. Tapi kalau ada saudara mau seperti itu tadi, nanti gua ajari satu nyanyian lama. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Ayo belajar ya, 1, 2, 3. Mau? Biar saya miskin di sini, biar saya miskin, dan jadilah seperti imanmu ya. Mau? Tidak mau. Jadi kalau saudara nggak mau bayar perpuluhan, nggak mau memberi persembahan, pilihlah nyanyian itu. Nanti lengkapnya kuajarin. Kalau perlu kubikin kasetnya nanti supaya saudara hafal. Tapi aku lebih suka kalau bisa kita menyanyi. Biar saya kaya di sini, kaya juga di surga. Bilang kiri kanan, tangan kin bagah, bilang coba. Luar biasa. Bagaimana caranya? Bayarlah persepuluhanmu. Kalau tidak, engkau tidak diberkati dalam dunia ini. Ini hukumnya wajib. Pasti. Kalau aku jatuhkan pulpen ini, pastikah dia jatuh ke bawah?
Pastikah dia jatuh ke bawah? Pasti. Kenapa? Karena ada hukum gravitasi, hukum gaya tarik bumi yang menyebabkan kalau ini dilepaskan dia akan jatuh ke bawah. Begitulah janji Tuhan. Kalau saudara mau membayar persepuluhanmu, memberikan persembahanmu, engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Sama seperti pastinya pulpen ini jatuh ke bawah. Tetapi kenapa ada balon dilepas terbang ke atas? Coba tanya kiri kanan. Kenapa ada balon bisa terbang ke atas? Sehingga hukum gravitasi tadi tidak terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Tahu kamu kenapa? Karena ada satu hukum yang melawan hukum gravitasi. Itu disebut dengan hukum gas ringan, yang kalau dipompakan di balon itu dia lebih kuat daripada gaya gravitasi, sehingga daya tarik bumi tidak mampu menarik dia justru dibawa oleh gas yang ringan itu naik ke atas. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau saudara memberi persepuluhan dan persembahan, kau pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi sering sekali di dalam hati kita ada keinginan yang lebih kuat dari keinginan Tuhan. Seperti anak ujung deleng, mobilnya yang ditulisnya ATQJ. Akhirnya berkat-berkat Tuhan tidak dicurahkan di dalam kehidupan kita. Saya kadang-kadang berpikir gini, tapi saya belum berani lakukan nih. Saya belum berani lakukan, tapi di pikiranku ini ya, dalam pikiranku. Cuman kalau kamu terjadi apa-apa, nggak berani aku lakukannya. Tapi kalau karena banyak begini, nggak apa-apa lah, aku buka isi hatiku kan. Gini, kalau umpamanya sakit kamu, pendeta kamu ke rumah sini, tolong sini aku, oke datang aku. Lalu aku bilang, ya Tuhan sembuhkanlah dia. Ini kan berkat jasmani nih, kesembuhan kan berkat jasmani. Aturan nggak boleh gitu. Aturan kan, totokin aku pendeta, mesti tanya dulu, mungkin galarindo perpuluhan dulu. Nah, kan ketawa kan, itu maka aku nggak berani, aku bilang. So aku bilang, sudah kan bayar perpuluhan. Iya pendeta itu mata duitan kali pendeta itu. Aku udah berubah dia, mata duitan nih. Pendeta rarap, nah, itu yang aku takut. Tapi di gereja ini aku nggak takut mengajar tentang memberi, karena saya percaya saudara tahu semua bahwa sikap saya di gereja ini bukan untuk mengambil, saya memberi. Saudara tahu gereja kita ini sampai sekarang selalu defisit. Saudara tahu beberapa minggu yang lalu waktu kita undang hamba Tuhan datang kemari berkhotbah hari Minggu, lalu malamnya ada pelatihan komsel, itu tiket untuk pesawat mereka itu. Waktu saya tanya Foni, saya bilang, Foni punya uang nggak untuk bayar? Nggak ada uang kita Pak, defisit Pak katanya. Uang saku pengerja, jajan pengerja kita bulan 1 ini aja terlambat, sampai tanggal berapa baru kalian terima? Tanggal 15 kan nggak ada uang. Saya nggak ambil uang dari gereja ini, tanyalah. Saya nggak ambil uang. Bahkan kalau saya pergi kemana-mana melayani, uangnya itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan di sini. Ya tidak ada alasan saudara berani berkata bahwa waktu pendeta Serbakti ngomong tentang perpuluhan, tentang uang, ini mata duitan rangat. Tidak. Saya hanya memberitakan firman Tuhan ini dengan satu keinginan supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Hanya itu. Beri tepuk tangan dong. Ya sekali-sekali supaya semangat yang khotbah ini tepuk kaki.
Tapi yang luar biasa, dalam ayat 10, bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Wah, luar biasa. Tuhan kasih kesempatan nih, uji. Yakin kamu kalau ini dilepaskan jatuh ke bawah? Yakin? Ada yang gak yakin? Nah, uji. Oh, betul rupanya. Boleh uji. Yang hal yang lain-lain, ya dalam hal-hal lain gak boleh diuji. Dengar, saudara. Dengar. Jadi dengar kami? Siapa yang punya hidup saudara? Rumah saudara siapa yang punya? Ladang saudara siapa yang punya? Uang yang di kantong saudara siapa yang punya? Bilang kiri kanan, kaya ingat ya pendeta, tarik nggak ombang-ombang nah, bilang. Uang yang di kantong kita, uang siapa? Tuhan, betul? Berani uji? Berani tes? Sekarang kalau betul-betul kita mengakui uang kita adalah milik Tuhan, pertanyaan saya, berhakkah Tuhan mengatakan pada kita, berikan semua uangmu untuk Tuhan? Berhak? Berhak. Kenapa? Karena semua adalah miliknya. Tapi Tuhan itu begitu baik, semuanya yang ada pada kita adalah miliknya. Tapi sekarang dia berkata, enggak usahlah semua kau kasih, 1/10 aja, yang lain boleh kau pakai. Siapa di antara saudara yang bersedia, asal ada uang simpan sama saya, dengan perjanjian 1/10 selalu saya kembalikan pada saudara, yang 90 bisa kupakai. Siapa yang mau berjanji begitu? Ada? Tidak. Oke, 50-50 ada? Enggak ada. Oke, 80-20 saya kembalikan 80. 20 aja kuhabisin. Ada? Atau 90 kembalikan 1/10 aja kuhabisin. Ada? Tidak ada. Bukankah Tuhan begitu baik? Dia memberikan segala-galanya, bahkan napas hidup kepada kita, dan dia minta hanya kembalikan padaku 1/10. Sebagai bukti, bukan karena Tuhan kekurangan, enggak, Tuhan enggak kekurangan. Tuhan kekurangan? Tidak, Tuhan tidak kekurangan, tapi dia ingin saudara membuktikan bahwa saudara merasa semua yang ada padamu adalah milik Tuhan. Dan dia ingin saudara buktikan dengan mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus kepada dia. Di tempat ini, dengar. Di tempat ini, saya izinkan saudara memberi perpuluhan kepada hamba-hamba Tuhan lain. Saya izinkan. Kalau saudara merasa, iya gereja kami yang melalui pendeta kakariman besurun, jangan melalui hamba Tuhan, nakan nabi mesra, silahkan, kasihlah ke sana. Saya izinkan. Bilang kiri kanan, gue izinkan pendeta, bilang. Kemarilah bre, bilang. Kalau itu alasan saudara nggak memberi, pokoknya berilah, maka engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, jadi yang pertama itu harus memberi sepenuhnya ya. Apa sepenuhnya? Persepuluhan dan persembahan. Persepuluhan itu gimana ngitungnya? Kalau kita bawa cabai kita ke pasar, kita jual uangnya 1 juta, berapa perpuluhannya? Bukan 100.000. Sudah kamu jual itu, potong dulu pupuknya.
potong dulu, kamu beli bibitnya. Kalau ada aron, kamu panggil kerja ke ladang dulu, potong dulu. Udah untung bersihnya, barulah 1/10-nya diberikan kepada Tuhan. Itu persepuluhan. Ada hitung ke aron, kami telur dehar aku anak ku pelatih ke kamir dahin. Itu nggak dihitung. Ya, jadi kalau kita, keluarga kita sendiri, anak istri kita, itu nggak dihitung. Yang dihitung kalau akibat kerjaan itu kita menggaji orang, kita beli pupuk, kita beli obat, kita beli bibit, itu nggak dihitung. Udah dihitung semua uang keluar, termasuk ongkos bawanya Q3 dihitung. Dari keuntungan bersih, barulah kita sisihkan 1/10 berikan kepada Tuhan. Kalau saudara belajar memberi, pasti saudara diberkati. Bukankah 2 minggu lalu saya sudah ceritakan tentang Colgate ya. Colgate itu dia buka perusahaannya obat odol ya, Colgate paling terkenal di dunia, di mana-mana seluruh dunia ada, ke Amerika, ke Kanada saya ketemu Colgate. Mula-mula dia buka pabriknya, dia kasih 1/10. Dia ambil 90 dan dia rasa terlalu banyak. Akhirnya dia kasih kepada Tuhan 20. Dia ambil 80, tambah banyak, dikasihnya 30. Sekarang ini dari perusahaan Colgate dia memberi 90% untuk pekerjaan Tuhan. Dan dia hanya ambil 10% dari keuntungan perusahaan. Itu pun masih berlimpah-limpah. Tapi dari 90% bisa dikirim banyak misionaris, penginjilan di mana-mana di seluruh dunia ini. Yang kedua, kita harus memberi dengan iman. Kita harus memberi dengan iman. Jadi jangan ini adi bawa ini pendeta dia cuak kena gaya, tak guakin. Cuak kena tak guakin. Malaulit. Ni kau begini lama. Ya kan? Nggak boleh begitu memberi. Karena firman Tuhan juga berkata, jadilah seperti imanmu. Jadi waktu kita melakukan, Tuhan aku lakukan, aku dengar firman-Mu, aku yakin firman-Mu ya dan amin. Aku lakukan firman-Mu, genapi janji-Mu, firman-Mu Tuhan. Maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Lakukan dengan iman. Kalau ada orang melakukan dengan iman, sekarang sudah beri perpuluhan, beri persembahan. Jangan bilang, kucumai teluari indah, ya diteluari indah kali lah mulai, ibu nih, ya jangan. Karena kalau orang menanam aja pun kan butuh waktu, iya kan, untuk panen, ya kan, butuh waktu. Nggak ada orang hari itu dia menanam, hari itu dia panen. Kalau ada hari itu kujatuh deh, merdong kaiswa nukin Cina, lalu sore dia pulang, dia bawanya goni, bawa cabai, pasti itu cabai orang lain. Butuh waktu untuk menuai. Itu maka butuh iman, butuh ketekunan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita memberi kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Karena Tuhan pun sudah memberi kepada kita yang terbaik. Apa arti yang terbaik? Bagi saya, yang terbaik bukan hanya soal jumlah. Bagi saya, terbaik itu artinya yang pertama, dari rumah sudah disiapkan. Dari rumah sudah disiapkan. Jangan nanti sampai gereja, mari kita jalankan persembahan. Kau langsung kapi. Apa? Terang bagaimana malah dorong. Lami kehendak Tuhan, aku mereh. Persiapkan dari rumah sebelumnya. Saya nggak tahu saudara, kalau saya selalu kemana-mana di Alkitab saya taruh uang. Itu khusus untuk kalau kebaktian kemana-mana. Jadi saya nggak usah cari lagi ini itu. Karena ada orang gini. Nah, baru dicekuh naga jutna, jadi istama kena. Saya keri rumah. Sabar kak desi kutama dai. Ada aku dia 5.000, harga 50.000 kau dai. Iya, cilaka kali, cilaka. Teleponnya aku reja, pendeta silam deh aku pendeta.
Jadi kalau saya belajar gini, kalau saya belajar uang saya taruh di Alkitab, ini khusus untuk persembahan, gitu. Kadang-kadang kalau saya nggak bawa Alkitab, umpamanya ada pas satu acara yang saya nggak bawa Alkitab, maka sengaja saya kosongkan kantong baju saya ini, saya kosongkan, nggak ada di dalam kertas-kertas apapun. Lalu uang itu kutaruh di situ, supaya nanti jangan salah ambil. Begitu. Jadi yang terbaik itu dari rumah disiapkan. Ya. Yang kedua, dari antara nilai yang kita ingin berikan, berikanlah yang terbaik. Adir gas 1000 kin si mijilaina sikilatna, ulakin singgo tempel lara indah, laka seri nomorna. Jadi pilihlah yang baik. Saya selalu kalau pas uang saya habis yang di Alkitab, saya sengaja pergi ke bank. Saya bilang, bisa nggak tukar uangku ini dengan uang sekian yang baru? Kadang-kadang kalau di Beras lagi nggak ada, katanya ke Medan aku. Iya, ke Medan aku, ke BCA. Pas di sana ada anggota gereja Bethel. Dari Binjai, di situ dia kerja di tellernya. Aku ke situ, saya bilang, wah, aku tolonglah ini, tukarkanlah uangku dengan uang baru, ditukar aku. Supaya apa? Supaya setiap kita berikan, kusungkunkan. Kalau kita semua yang punya mobil, kutanya, kalau kita parkir, kita kasih uang parkir, tukang parkir lebih senang mana? Uang yang kilat atau uang tempel-tempel? Pasti uang kilat. Tukang parkir aja lebih suka yang kilat-kilat. Jadi pilih ya, berapapun yang kamu mau kasih terserahlah. Kalau bisa sih jangan 1000. Tapi terserahlah ya, terserah apa yang kamu rasa, apa yang kamu rasa bisa diberikan kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, yang mau mati untuk kita, ya berikanlah. Tapi persiapkanlah dari rumah, pilihlah lembaran yang terbaik. Orang Israel aja disuruh kalau bawa korban domba jangan yang bercacat, kan gitu Tuhan bilang. Lo baca pengkar kalah man Tuhan. Lima aja cupingnya, lama kau di hadapan Tuhan. Uang juga gitu. Kalau ada cupingnya udah hilang uang itu. Kasihlah untuk ongkos angkot. Lalu yang terbaik, yang terakhir, selalu terakhir ya. Berilah dengan hati yang rela. Berilah dengan hati yang sukacita. Dengar, biarpun kamu sudah dengar firman Tuhan ini, kalau kamu tidak rela, jangan kasih. Jangan kasih kalau kamu tidak rela. Nande. Uga maka berenda kakak tua bandu gelar rela. Iya, awang yang paling besar ini namanya rela. Tapi kurasa memang mama ini sama bapak dulu memang apapun dia kerjakan, dikerjakannya dengan rela, bukan dengan terpaksa. Ada orang mengasih persembahan berkental iya. Pikirannya dia pikir Tuhan itu Tuhan tolong kasih katanya. Tidak, firman Tuhan katakan Tuhan senang dengan orang-orang yang beri dengan rela. Haleluya. Aturan kalau kita dibilang mari kita jalankan persembahan. Gitu aturan loh. Mari jalankan persembahan. Uang keluar kang sekali. Ayo, sesudah dengar firman Tuhan ini saudara, ambillah keputusan hari ini. Ayo, ambil keputusan hari supaya kita diberkati oleh Tuhan.
Saya nggak berbicara dulu tentang kebutuhan pekerjaan Tuhan, nggak. Yang saya lebih berbicara bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Dan ayo ambil keputusan jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan.